Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma nawwir qulubana bil iman, Allahumma nawwir qulubana bil Islam, Allahumma nawwir qulubana bil Quran. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah kisah tambahan ya bagi kalian tentang bagaimana mulianya akhlak Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya, manusia yang terbaik, manusia yang sangat dicintai Allah ya, manusia yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya karena keluhuran budi pekertinya ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Allah memuji Nabi Muhammad ya bahwa sungguh engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur ya. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah ya, simak baik-baik ya kisah tambahan ini. Ini adalah ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Thaif ya. Thaif itu ya jaraknya dari kota Mekah ya, kita lihat ya. Nah, ini kota Thaif ini sekarang menjadi kota destinasi wisata ya. Menjadi kota yang sangat segar ya. Kalau di Bandung itu kayak kota Lembang gitu ya, udaranya segar, dingin gitu ya. Atau kalau di kota Surabaya itu seperti kota Malang ya, yang pernah kalian jalan-jalan ke Kota Batu ya, kalian akan merasakan bagaimana segarnya Kota Batu ya. Kalau di Bandung tadilah ya, seperti Dago atau Lembang gitu ya. Udaranya sangat menyegarkan. Nah, di Mekah sana ya yang tandus ya, yang padang pasir ya, gurun ya. Ternyata di sana punya sebuah kota yang sangat sejuk. Kota yang menjadi destinasi wisata ya. Kota apa itu namanya? Namanya adalah kota Thaif ya. Kota Thaif itu adalah kota terbesar setelah kota Mekah ya di kala itu ya. Kalau sekarang ada kota Jeddah ya di apa namanya di Mekah itu ya. Selain Madinah tentunya ya. Nah, jarak Thaif ke Mekah, maaf ya, jarak Mekah ke Thaif itu hanya sekitar 88 kilometer ya. Sangat terjangkau ya oleh kaum muslimin ya. 88 kilometer ya. Dan kemudian ya kota Thaif ini adalah kota yang sangat strategis ya, kaya dengan sumber daya alam ya. Jadi kalau di Mekah ya gurun pasir ya, walaupun sebenarnya sekarang ada juga ya tanah di kota Mekah itu yang tumbuh tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan ya. Bahkan ada hutan juga di kota Mekah gitu ya. Tapi tidak semua tanahnya gitu ya. Nah, berbeda dengan kota Taif ya, seluruh tanahnya itu subur ya. Sehingga di kota Taif ini ya tumbuh berbagai macam sayuran ya, buah-buahan ya, udaranya sejuk gitu ya. Kalau mataharinya panas ya, mataharinya panas ya di kota Taif. Misalkan ya ketika mataharinya panas tapi udaranya sangat sejuk gitu ya. Inilah yang terjadi di kota Taif ya. Berbeda dengan kota Mekah ya. Kota Mekah kan di sana cuma ada dua musim ya, yaitu musim panas dan musim dingin. Kalau lagi panas ya panas gitu. Kalau lagi musim dingin ya dingin gitu ya. Nah, ketika di kota Mekah musim panas ya, maka angin pun rasanya panas gitu ya. Tetapi ini semua berbeda dengan kota Taif ya. Kota Taif ya walaupun mataharinya panas tetapi udaranya menyegarkan gitu. Ini luar biasa gitu ya. Nah, anak-anak ya kira-kira apa sih yang terjadi di kota Taif ini ya? Ada apa dengan kota Taif ini ya? Kita simak ya. Nah, ternyata ya kota Taif ini adalah sebuah kota yang dulu ya ketika di zaman Rasulullah itu pernah menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dakwah Rasulullah ditolak ya, bahkan
di kota inilah Rasulullah dilempari oleh batu ya. Rasulullah dilempari batu ya hingga terluka ya dalam kondisi terserang ya. Zaid bin Harisah waktu itu yang menemani Rasulullah ya, beliau melindungi Rasulullah ya, tetapi karena lemparan batu itu sangat banyak ya dari penduduk kota Taif ya, sehingga Rasulullah kemudian terluka ya. Dan Rasulullah ditemani oleh anak angkatnya yaitu Zaid bin Harisah ya, keduanya melarikan diri ke kebun milik Utbah bin Robi'ah ya, kebun anggur ya. Di kebun anggur ini ya Rasulullah terus berlari ya, ada yang mengatakan ya waktu itu dikejar-kejar sampai 5 kilometer ya. Kalian bayangkan ya. Rasulullah dan Zaid bin Harisah itu terus berlari sepanjang 5 kilometer ya karena dilempari oleh penduduk Taif sampai-sampai Rasulullah terluka gitu ya. Dan diceritakan waktu itu ya Rasulullah sampai terluka, sampai berdarah ya. Dan Zaid bin Harisah waktu itu ya yang mengetahui ya jikalau gitu ya darah seorang nabi ya, darah seorang nabi atau nabi dan rasul ya kemudian menetes ke bumi ya, menetes ke tanah gitu ya, di bumi tersebut ya, di daerah tersebut, maka itu akan membuat murka Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sekali lagi ya, jika darah seorang nabi dan rasul itu menetes di tanah, maka itu akan membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Zaid bin Harisah itu karena beliau tahu gitu ya, maka cepat-cepat ya si darah tersebut dihapuskan gitu ya, dihapuskan oleh tangannya gitu ya supaya tidak menetes ke tanah gitu ya. Dan apa yang terjadi ya kita akan lihat lagi ya seperti apa kelanjutan ceritanya ya. Nah, Rasulullah dan Zaid bin Harisah berlari ya, sekitar 5 kilometer ya. Kemudian beliau ya karena manusia biasa juga Rasulullah ya kecapean dan akhirnya beristirahat di sebuah kebun miliknya Utbah bin Robi'ah ya. Dan di sana ya mereka beristirahat dan mengobati luka ya. Dan di sana pun ya Rasulullah ya itu nanti ya Utbah bin Robi'ah beliau melihat ya Rasulullah dan Zaid bin Harisah ini ya sehingga akhirnya mengatakan kepada pembantunya yang bernama Adas ya penjaga kebun itu untuk memberikan anggur kepada Nabi Muhammad dan Zaid bin Harisah ya. Dan kemudian ya ketika diberikan ya Rasulullah itu ketika akan makan beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Dan inilah kemudian yang membuat Adas waktu itu ya membuat Adas tertarik ya karena Adas belum pernah mendengar ucapan Bismillahirrahmanirrahim sampai akhirnya ngobrol ya dengan Adas ya dan ternyata Adas ini dari kota Ninawa ya dan Rasulullah mengatakan bahwa kota Ninawa itu adalah kota saudaraku Yunus bin Matta gitu ya. Jadi antara Nabi satu dan lainnya itu kan bersaudara gitu ya. Maka Rasul mengatakan bahwa Yunus bin Matta itu ya yaitu Nabi Yunus bin Matta itu adalah saudaraku gitu ya. Sampai akhirnya ya Adas ini masuk ke dalam Islam ya. Dan inilah yang kemudian membuat Rasulullah berbahagia ya di tengah-tengah ujiannya yang begitu berat ya. Dakwahnya ditolak, dilempari, ternyata Allah menghiburnya dengan masuk Islamnya Adas ya. Sampai saat ini ya Adas ini kemudian diabadikan menjadi sebuah nama masjid di kota Taif ya. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah ya, di kebun anggur itu ya Rasulullah bermunajat ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar dirinya dikuatkan ya menghadapi cobaan-cobaan yang sangat berat itu ya. Dan kalian tahu ya kondisi ini ketika Rasulullah pergi ke Taif ini adalah saat Rasulullah eh, ditinggalkan oleh dua orang yang sangat menyayangi beliau yaitu Bunda Khadijah ya istrinya yang sangat mencintainya ya kemudian juga oleh pamannya Abu Thalib ya yang melindungi dakwah beliau ya. Jadi Rasulullah ya ketika ditinggalkan oleh Bunda Khadijah kemudian
kemudian Abu Thalib pamannya ya, yang melindungi beliau, yang mencintai beliau ya, maka Rasulullah keluar dari kota Mekah ya untuk mencari lahan dakwah di tempat lain, yaitu ke kota Taif ya, karena waktu itu di kota Mekah ya Rasulullah dakwahnya tidak bisa berkembang ya, di kota Mekah sudah banyak orang yang menolak dakwah beliau, sehingga beliau pergi ke kota Taif ya, dengan tujuan ya agar kota Taif ini mau menerima dan melindungi dakwah Islam. Tapi ternyata apa yang terjadi ya sungguh di luar dugaan ya. Ternyata kota Taif menolak dakwah Rasulullah, bahkan Rasulullah dilempari oleh penduduk kota Taif tersebut ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bermunajat, berdoa kepada Allah agar dirinya dikuatkan ya menghadapi cobaan yang sangat berat tersebut ya. Dan apa yang terjadi ya anak-anak ya, ternyata seorang nabi itu kalau dia berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nabi itu orang yang paling dekat ya. Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia, orang yang paling dekat dengan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjawab doa sang nabi ya. Kemudian ya Allah menyuruh malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung yang ada di kota Taif itu mendatanginya ya. Jadi kota Taif itu adalah kota yang sangat segar ya, di samping-samping kota Taif itu adalah gunung-gunung yang sangat besar gitu ya. Makanya kemudian ya malaikat Jibril ya berkata kepada Nabi Muhammad ya, apakah engkau mau gitu ya aku timpakan dua gunung kepada mereka, yaitu penduduk Taif ya, karena mereka telah menyakiti engkau ya, mereka telah melempari engkau sampai engkau terluka dan berdarah gitu ya. Makanya tadi ya Bapak mengatakan bahwa kalau darah seorang rasul sampai menetes itu akan mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah ya. Makanya Rasulullah di sini ya beliau tidak gitu ya, Rasulullah menolak ya tawaran dari malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung ya untuk menimpakan ya dua gunung yang ada di kota Taif itu agar seluruh penduduk Taif waktu itu binasa ya, musnah karena telah menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, orang yang sangat mulia di sisi Allah gitu ya. Namun ya apa yang terjadi, Rasulullah tidak menghendakinya ya. Bahkan ya Rasulullah berdoa ya mengharapkan kepada Allah agar di kota Taif ini ya itu tercipta generasi yang bertakwa ya, generasi yang lahir dari tulang rusuk masyarakat di sana ya. Ini lagi-lagi ya bahwa Rasulullah luar biasa akhlaknya ya. Ketika beliau disakiti ya, bahkan ya ditawari oleh malaikat penjaga gunung gitu ya, untuk memusnahkan masyarakat Taif, tapi Rasulullah tidak menerima tawaran itu, justru berdoa agar di kota Taif itu nantinya lahir generasi yang semuanya membela agama Islam ya. Dan apa yang terjadi kemudian ya, saat ini ya kita bisa menyaksikan ya bahwa kota Taif itu 100% muslim semua. Ya, dan kota Taif itu menjadi kota yang luar biasa ya, kota yang tumbuh subur ya, kota yang sayuran, buah-buahan berlimpah di sana. Udaranya segar ya. Ini adalah berkat dari doanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Seandainya dulu Nabi Muhammad ya ketika ditawari untuk menimpakan bencana kepada penduduk Taif, mungkin ceritanya akan lain gitu ya. Tetapi lagi-lagi ya, Rasulullah akhlaknya sangat-sangat mulia ya. Beliau tidak mau ya membalas kejahatan orang yang menyakitinya dengan keburukan ya. Justru beliau membalas semua kejahatan orang yang telah menyakitinya dengan berbagai macam kebaikan ya, dengan doa ya, sehingga akhirnya kota Taif menjadi kota yang luar biasa saat ini ya.
mudah-mudahan kalian ya diberikan kesempatan ya untuk bisa melakukan ibadah haji atau umroh dan kemudian kalian bisa berjalan-jalan ke kota Taif ini ya, kota yang didoakan oleh Rasulullah dan kemudian menjadi kota yang luar biasa ya. Semoga ya, insya Allah, karena bagi seorang muslim wajib satu kali ya kalian untuk bisa berkunjung ke kota Mekah dan Madinah ya, baik itu dalam ibadah umroh ataupun ibadah haji ya, wajib ya satu kali dalam hidup ya. Kalau mau lebih boleh, hukumnya sunnah ya. Nah, demikian anak-anak yang dirahmati Allah ya. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita ya kemampuan ya untuk bisa berkunjung ke kota Madinah dan juga kota Mekah. Dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi bagian orang-orang yang solih dan solehah ya. Dan mudah-mudahan pula ya di akhirat kelak ya Nabi Muhammad ya mengakui kita sebagai umatnya ya dan mengumpulkan kita semua ya berserta Nabi Muhammad nanti bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.